Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita belajar akan firman daripada Tuhan. Saudara, semua orang kepingin menyenangkan hatinya Tuhan. Saya yakin saudara juga kepingin, dan saya rindu saudara bahwa engkau mencapai suatu tingkatan di mana kita masuk di dalam hubungan pribadi dengan Tuhan. Sebab waktunya akan datang, dan hal ini tidak dapat dihindarkan. Satu saat, jikalau kumpul-kumpul begini sudah tidak boleh, saudara mau cari kemana? Yang paling tidak dapat dilarang adalah kalau keluarga itu mengadakan persekutuan, iya toh? Bapak, ibu, anak, family, tidak bisa dilarang. Mau dilarang apa? Tidak boleh kumpul. No, di rumahnya dewek kok. Iya toh? Nah, saudara, bagaimana mencapai situasi seperti itu? Sebab kita kerap kali kalau dalam kesulitan selalu pikiran kita kepada hamba Tuhan. Saya kerap kali saudara kalau datang, kenapa saya itu tidak mau diajak konseling, diajak ngomong, seolah-olah kayaknya kelihatannya itu sombong. Padahal kalau kita mau membawa firman, kita itu mesti konsentrasi sama Tuhan kita, sebab kita ini cuma hambanya, betul enggak? Tapi kerap kali anak-anaknya Tuhan ini tidak ngerti, tidak ngerti, kepingin karena memang ya tidak salah, wong memang butuh. Sebab butuhnya bagaimana? Aku sendiri tidak dijawab-jawab. Kalau melalui hamba Tuhan itu mustine, loh, ya dah gitu dah. Nah ini manggut-manggut semua ini. Mustine, loh. Ya Tuhannya mau. Sekarang saya tanya, loh kamu ini anaknya Tuhan pada? Nah, lah aku ini siapa? Anaknya apa hambane? Dua-dua toh? Tapi pada saat saya ditugaskan melayani, saya status saya anak atau hamba? Nah, kok kowe anaknya kok goleki aku? Anakmu gak goleki, gak nyariin bapak ibune, nyari genduke, kacunge. Nah, lucu ndak? Ayo tak tanyain, lucu ndak? Kalau saya terangkan gini, kamu baru sadar. Ya kok lucu ya? Iya dah. Lucu dah. Tapi itu kenyataan. Maka dari itu saya kepengin saudara, supaya saudara itu masuk di dalam suasana dan situasi dan kondisi yang Tuhan kehendaki itu. Sehingga nanti kalau dilarang dan hal ini tidak bisa saudara hindarkan. Tidak bisa. Kita di dalam negara Indonesia ini, negara Pancasila, itu anugerah Tuhan. Tetapi bukan berarti tidak ada hambatan. Sebab kita coba belajar dari negara-negara lain. Kita belajar dari Alkitab saja, contohnya salah satu. Orang Yahudi itu bangsa pilihan Tuhan. Ya dah? Kira-kira kalau saudara nanti ada yang tur ke Israel, kira-kira saudara, pikiran saudara mengirakan kalau saudara pergi ke Israel, saudara seolah-olah datang ke dalam daerah yang kudus, suci, dan diterima baik di sana karena sama-sama orang pilihan. Betul dah? Ya dah? Pikiranmu kan gitu. Wong Tuhan kita Yesus dilahirkan di sana, betul? Saudara tahu orang Kristen di Israel mendapat tekanan yang luar biasa penderitaannya. Kalau dia pegawai pemerintah Kristen dikeluarkan. Saudara tahu? Orang Yahudi sendiri.
Orang Kristen di sana mendapat tekanan yang luar biasa. Jadi jangan kira karena saudara tak ngerti. Kalau saudara baca coba, Israel ribut sama Palestina, pasti pikiranmu condong Israel, betul? Jujur coba. Karena saudara tidak ngerti, orang Palestina itu banyak orang Kristen. Wakil presidennya Saddam Hussein itu orang Kristen. Saudara tahu? Wakil PM-nya itu orang Kristen. Kita kerap kali tidak mengerti karena apa, saudara? Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, aku ini orang yang kejam, aku ini orang ganas, aku ini penganiaya, aku ini jahat. Tetapi aku dipilih Tuhan. Kenapa? Karena dulu aku tak ngerti. Kejahatanku aku lakukan di luar iman. Karena mereka merasa orang pilihan benar. Ini pelajaran baik sekali. Sebab setiap orang, saudara, itu mempunyai karunia berlebih. Ada yang lebih, ada yang kurang. Nah, saudara coba, MC. Dia punya bawaan mimpin. Memang dia memimpin. Penyembahan, pujian, ya dah. Jangan lalu saudara, dia yang mimpin mesti ini yang lebih bisa dari segala-galanya, dari aku. Betul tak? Salah. Belum tentu. Sebab setiap orang itu punya kelebihan, punya kekurangan. Nah, ini yang penting. Saudara, yang kau berikan Tuhan itu yang kamu punya atau yang kamu tidak punya? Yang kamu pilih jadi MC, orang yang bisa ngomong atau yang orang yang tidak bisa ngomong? Yang kamu pilih orang yang bisa nyanyi atau orang yang tidak bisa nyanyi? Pasti sing bisa nyanyi, bisa ngomong, betul? Hah? Ya dah, itu manusia. Tapi Alkitab berkata apa? Tuhan memilih orang yang bodoh. Nah, lalu kamu bilang, Pak, kalau orang kita milih orang bodoh niru Tuhan, nah kita jadi bodoh semua. Nah, dipimpin orang bodoh. Ya dah? Karena apa? Karena saudara tidak kepengen jadi karena saudara tidak kepengen jadi orang bodoh, betul? Kepengen pinter dah. Nah itu saudara. Maka dari itu kita belajar. Sebab Alkitab loh yang ngomong, bukan saya loh. Yang bodoh yang dipilih Allah. Betul? Nah tapi kok kamu kepengen jadi orang pinter? Nah, padahal Alkitab yang bodoh dipilih Allah. Loh kamu sebetulnya kepengen dipilih Allah enggak? Tapi enggak mau bodoh dah. Loh, bodoh yang menurut dunia. Orang itu tidak ngerti, saudara. Orang melihat saya selalu merasakan, waduh kepingin kayak Pak Yusak. Karuniane banyak, segalanya bisa ini, ya dah. Saudara, kalau saudara itu tahu, saya kerap kali membuka rahasia, tetapi orang tidak percaya. Lucu enggak? Saya ini orangnya tidak ada tedeng aling-aling, apa adanya. Saya ini tidak punya apa-apa, saya ini bodoh. Saudara tidak percaya. Tidak mungkin, Pak. Kalau bodoh udah jadi dokter, betul? Iya dah. Loh. Saya jadi dokter pun karena anugerah Tuhan. Sekarang saya tanya, saudara ini tidak jadi dokter, ya dah? Tapi kalau kamu setiap pertanyaan yang bakal ditanyakan dosen kamu dikasih tahu jawabannya dari buku kamu kasih tahu, kamu lulus enggak? Kamu bodoh apa pintar? Ayo tanya. Bodoh apa pintar? Bodoh. Nah itu saya. Saya itu setiap ujian Tuhan sudah kasih tahu. Nanti keluarnya ini jawabannya dari buku ini. Lah aku tidak usah ajar loh.
Teman-temanku selalu ngomongin, "Kowe kok ketawa-ketawa apa?" Nah, aku tahu pasti aku lulus kok. Kowe pasti tahu pasti bakal lulus. Iya. Kenapa? Lah aku sudah ngerti kok. Ya aku pasti lulus kok. Kenapa? Lah Tuhan yang ngomong. Lu kowe iki sekolah atau jadi mah jadi pendeta? Aku ini jongose Tuhan. Aku ini pesuruhnya. Aku bakal dipakai. Cuma Tuhan bilang, dunia melihat sarjana. Jadi aku harus dijadikan sarjana. Aku ini cuma alat. Nah, terus nanti tidak praktek. Praktek sebentar, terus habis itu tutup. Oh modelnya gitu, iya. Lah kok ngapain kalau gitu sekolah? Lola, kamu ini jongose nurut tuanmu atau karmu dewek? Nah, anak saya sekarang jadi arsitek master dari Belanda, sekolah 7 tahun. Sekarang ya ini melayani. Saya bilang, kamu apa? Aku melayani. Enggak kerja? Enggak. Nah, ngapain? Sekolah 7 tahun. Lah Tuhan mau nih gitu. Nah, bapaknya gitu, anaknya model gitu, lucu toh, ora lucu toh nih. Wong memang turunannya model gitu. Loh. Semua orang bilang, "Loh Pak, buat apa? Kenapa enggak dari dulu disekolahkan apa? Alkitab." Lah Tuhan mau nih gitu, aku bilang itu. Saudara, kita belajar supaya kita itu mengerti. Supaya kita ini belajar kenyataan demi kenyataan dan kita masuk di dalam rencananya Tuhan. Sebab kita ini untuk meninggalkan rencana kita, ini bukan hal yang gampang, saudara. Maka kita benar-benar pelajari. Mari kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-21. Lukas pasal 21 mulai ayat yang ke-34. Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ini perhatikan, lain daripada hari Tuhan seperti pencuri. Ini suatu jerat. Beda loh. Ngerti enggak? Kalau Anda perhatikan. Nah, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Sampai di sini. Kalau saudara dan saya baca Alkitab ayat-ayat ini, yang masuk dalam pikiranmu hari Tuhan kapan? Apa? Pasti pikiranmu itu Tuhan nanti datang di angkasa, betul? Ya dah? Ya dah? Sekarang saya tanya, kalau Tuhan mengatakan supaya jangan sampai hari itu menimpa kamu, kejadian itu menimpa kamu sebagai suatu jerat. Sekarang jeratnya itu sudah ada apa belum? Nah, umpamanya contohnya, kita pergi ke hutan, mau menjerat kelinci. Kelinci ini sik atau jeratnya sik mbok pasang? Nah iya. Jadi jeratnya sudah ada belum? Ngerti enggak? Berarti hari itu sudah ada belum? Ngerti? Kalau hari itu seperti pencuri, harinya sudah ada belum? Belum ditentukan. Ngerti? Kalau pencuri datangnya tiba-tiba, orangnya tidak tahu. Tapi kalau suatu hari menjadi jerat, jeratnya sudah ada belum? Sudah dipasang belum? Sudah. Tinggal kelincinya
waspada. Seandainya dia tahu, jerat, balik. Ya paling-paling dan sampai di pinggirnya, bye-bye. Loh. Tapi kalau seperti pencuri, kamu beda. Harinya tidak tahu, betul? Saatnya tidak tahu. Nah, saudara perhatikan. Hari yang mana yang sudah ditetapkan oleh Tuhan? Tuhan Yesus berkata, aku sendiri pun tidak tahu hari kedatanganku nanti. Betul? Itu hari Tuhan nanti datang di angkasa. Tapi yang dikatakan Tuhan di sini mengandung dua maksud. Terutama saya mau berbicara adalah hari kematian saudara dan saya. Kenapa? Karena hari yang Tuhan sudah tahu itu adalah hari kepulangan kita. Setiap orang ini sudah tahu enggak Tuhan? Nah, Tuhan sudah tahu belum? Tapi kalau hari kedatangannya Tuhan Yesus, nanti di angkasa Tuhan Yesus tahu enggak? Tidak tahu. Jadi Tuhan berbicara ini, kenapa dikatakan satu jerat? Sebab Tuhan memperingatkan, harimu itu sebetulnya sudah diketahui oleh Tuhan. Untuk engkau dijemput Tuhan, menghadap Tuhan. Di sini dikatakan, lihat ayat yang ke-36. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Jadi harinya siapa ini? Harinya Tuhan atau harimu pribadi? Harimu yang dimaksud Tuhan ini. Supaya kalau waktunya tiba buat engkau dan saya, engkau itu tahan menghadap Tuhan karena apa? Hai hambaku, engkau lulus sampai ke garis akhir. Loh, ya toh? Itu dah maksudnya. Nah, maka dikatakan di sini di dalam ayat yang ke-34, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan dan kepentingan-kepentingan dunia, supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Nah, kenapa kita diingatkan oleh Tuhan ini? Sebab saudara dan saya punya kelemahan dan kecenderungan hal seperti ini harus terjadi. Salah satu contoh, siapa di antara saudara tidak kepingin pakaian bagus? Ayo, jujur. Semua orang toh? Lah, pesta pora ini, pesta ini pakaiannya biasanya bagus-bagusan apa jelek-jelekan? Nah, ini yang dimaksud salah satu. Syarat oleh pesta. Nah, kadang-kadang perkara baju saja sampai bisa bikin ribut rumah tangga. Nah, coba kamu sudah milih baju, sudah beli, sudah kepengen karena kalau kamu pakai itu, kelihatan langsing. Yang gendut-gendut kelihatan langsing. Pas mau dipakai setrika, genduke ngobrol, wes. Saya tanya, kadang-kadang saudara tidak jadi pergi hanya karena, tapi sebetulnya karena baju atau karena takut kelihatan gendute? Nah, berarti mau nampang. Nampang itu apa? Ayo, nampang itu apa? Dipuji orang, ya, betul lah. Nah, kalau dipuji orang itu apa toh? GR toh. Kalau GR itu apa? Sombong. Padahal Alkitab ngomong Allah benci orang, tapi seneng. Loh.
Cuma Anda gak kerasa itu sombong. Saya kerap kali ngomong sama istri saya ada ini di sana. Dia kali ini ikut. Dia bilang, aku ikut yang, ya ikut toh. Kenapa kamu ikut? Habis kamu ini yang terakhir ke Surabaya, saya terakhir ke Surabaya. Saya tidak akan pergi penginjilan lagi seperti yang sudah-sudah seperti sekarang. Sebab Tuhan sendiri ngomong sama saya 2 minggu yang lalu di dalam doa puasa. Dia berkata, Yusak, kamu sudah menyelesaikan tugasmu dengan baik. Mulai ini tugasmu selesaikan yang sudah janji genapi. Sebab harus jangan dibatalin. Tetapi setelah itu kamu tidak akan pergi lagi menginjil seperti yang sudah-sudah. Tunggu, diam, banyak berdoa, menjadi pendoa syafaat. Tunggu upah di dunia dan di surga. Nah, banyak orang kalau saya ngomong gitu, waduh Pak Yusak mau mati ini loh. Orang itu asosiasinya itu aneh-aneh. Apa? Loh, Kak Linda bilang, tapi kalau Tuhan nyuruh bisa. Loh bisa, dia bosnya. Dia itu kan bosnya. Lah kalau dia mau apa, bisa saja. Sekarang saya tanya, putusan Tuhan itu bisa diubah enggak? Nah ya gue tak tanya ya. Bisa. Putusan Tuhan itu bisa diubah. Makanya jangan membaca firman dan menanggapi firman menurut pikiranmu dewek. Salah. Yang penting saya mendapat firman begitu, apa bagian saya? Nurut. Oke Tuhan, diam. Adapun nanti setelah nurut, lalu Tuhan bilang, oh aku seneng kamu nurut. Aku itu cuma nguji kamu. Lah ya bisa saja. Wong kita belum tahu firman Tuhan itu ujian kek, putusan kek, himbauan kek. Kita kan belum ngerti. Lalu jangan mengasosiasi dewek. Oh Pak Yusak sudah tugasnya bar, makanya anaknya cepet-cepet dikawinke. Aku sampai gini, orang ini kok enak saenake. Kak kayak ternyata banyak orang Kristen tuh jadi Tuhan. Tapi tidak sadar jadi Tuhan. Tuh, betul? Ini saudara. Maka kita belajar firman Tuhan ini. Yang Tuhan mau untuk saudara dan saya adalah menyadari kelebihan kita apa, kekurangan kita itu apa. Itu yang pertama saudara harus periksa. Sebab kalau saudara tidak mau tahu kelebihanmu dan kekuranganmu, kamu tidak akan sampai ke dalam apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidup saudara dan saya. Banyak orang Kristen tidak sampai karena dia tidak mengenal akan dirinya, tetapi dia lebih mengenal orang lain. Sebab mengenal orang lain itu gampang. Makanya Tuhan berkata, gajah di matamu gak kelihatan, tapi selumbar di mata orang lain kelihatan. Jadi ternyata mengenal dirinya sendiri itu gampang gak? Angel. Nah, caranya sekarang bagaimana untuk bisa mengenal diri sendiri? Berkaca dengan Alkitab, lalu duduk diam, minta Roh Kudus membuka pengertian kita, dan nanti firman Tuhan itu akan menerangi kita. Loh, kamu tuh begini. Dan hal itu tidak bisa dilakukan sekaligus, tetapi setiap hari dan saat. Maka dari itu saudara, saya minta
Setiap pribadi harus punya waktu untuk Tuhan. Setiap hari minimal setengah sampai 1 jam. 1 hari. Sebab Tuhan Yesus pada waktu dia di Taman Getsemani, dia berkata sama muridnya, minta berapa? 1 jam. Kalau 1 jam dari 24 jam, itu ada 10% enggak? Tidak ada. Tidak ada, saudara. Tetapi jikalau engkau mau setiap hari, engkau adakan waktu itu menyendiri dengan Tuhan, engkau akan dibersihkan. Lantai yang keras ini tiap hari ditetesin air, tetesin terus di tempat yang sama. Jeblong enggak? Jeblong enggak? Kalau kamu di dalam hari saat yang sama baca firman dan Roh Kudus berdiam diri dengan dia, apapun yang ada kekerasan hatimu seperti apa, jebol. Kenapa saya ini kasih tahu saudara? Saudara tahu saya ini sudah jadi. Tapi saudara boleh tanya istri saya sebelum saya jadi. Saya menikah dengan dia 30 tahun. Saya pacaran sama dia 13 tahun. Jadi saya kenal dia sudah berapa? 43 tahun. Dan saudara boleh tanya, saya dulu modelnya kayak apa? Keras, diktator, menang dewek, merintah, tidak ada kompromi. Saya kalau pacaran saya bilang, nanti jam 5 aku jemput kamu, enggak kurang semenit, enggak lebih semenit, jam 5 tepat kamu harus sudah di depan pintu, tidak tak tinggal. Itu ada orangnya. Tanyain dia. Pernah pesta pulang selesai, saya bilang pulang. Dia berlambat-lambat. Saya turun starter sepeda motor, tak tinggal. Gak sempat memakai sepatunya, dia terpaksa nenteng sepatu, bonceng sepeda motor. Lewat jalan gede. Naik sepeda motor pakai pakaian pesta, nenteng sepatu. Sayang. Ini orangnya ada. Kalau saya ngomong, saya itu fakta. Tapi sekarang, nah mbok dia telat, aku dok ini mobil tak starter. Tunggu jam berapa kamu berangkat? Jam 10. Tunggu 10 menit. Orang tuh. Balik lagi yang sebentar. Sekarang mau. Dulu kayak gitu. Jangan harap. Kalau dia, aku tanya dia, sebab saya tanya dulu loh. Jam berapa mau pergi? Jam 10. Oke. Jam 10 tepat harus sudah di mobil. Start. Kalau dia terlambat, saya turun lagi, copot baju, tinggal tidur. Sukamu, kamu mau pergi sendiri, oke, tidak apa-apa, terserah. Nah, saudara, ibu-ibu di sini, kamu bisa bayangin kalau punya suami atau pacar model kayak gitu. Ayo, sengsara enggak? Hah? Sengsara enggak? Nah, sekarang saya tanya, ikut Tuhan itu enak dulu atau enak belakang? Enak belakang. Nah ya wis. Nah ya. Mau bayar C atau bayar belakang? Kamu kepengennya bayar di belakang sih. Rasain lu. Makanya kamu dulu pilih-pilih dewek tuh. Pilih suami yang cocok. Yang cocok. Cocok menurut kamu setelah kawin kok gini? Loh, Tuhan bilang salah siapa? Sing milih siapa? Lu dulu gini, lu dulu kan luare, kita ndak tahu dalamnya. Tambah tua itu ada yang tambah bosok, tapi ada yang tambah madu. Kamu pilih yang mana? Pasti pilih, ya pilih yang tambah tua tambah manis apa? Kalau yang tahu siapa, apa yang akan terjadi? Nah, kau milih kau tidak tanya Tuhan.